Hari ini kita akan mulai masuk ke materi kita yang pertama di kelas Internal Relation. Nah, sebelum kita masuk ke topik-topik selanjutnya, topik hari ini adalah topik dasar yang harus kalian pahami dulu tentang komunikasi yang ada di sebuah perusahaan. Maka hari ini kita akan bahas tentang komunikasi internal perusahaan. Oke. Untuk komunikasi internal perusahaan, itu pada dasarnya ada dua bentuk. Yang pertama adalah komunikasi formal, kemudian ada juga komunikasi informal. Nah, komunikasi formal ini itu terdiri dari downward communication, ada upward communication, dan juga ada horizontal communication. Oke, setelah ini kita akan mulai dari komunikasi formal. Nah, komunikasi formal. Komunikasi formal ini diartikan sebagai jaringan aliran pesan yang mengalir melalui jalan resmi yang ditentukan oleh hierarki resmi organisasi atau oleh fungsi pekerjaan. Jadi ini jaringan resmi yang ada di perusahaan berdasarkan posisi kalian yang ada di sebuah perusahaan. Maka dari itu karena jalur komunikasinya adalah formal, di sini ada 3 bentuk. Yang pertama downward, upward, dan horizontal. Oke, kemudian kita akan mulai dari downward communication. Nah, downward communication ini adalah komunikasi di mana informasi itu mengalir dari jabatan yang lebih tinggi ke mereka yang otoritasnya lebih rendah, atau dari atasan kepada bawahan. Kemudian dalam downward communication ini fokus utamanya adalah jenis informasi apa yang disebarkan dari atas ke bawah dan juga bagaimana informasi ini disampaikan alias cara penyampaiannya. Nah, fokusnya untuk downward communication ini ada 2 ini. Jadi jenis informasi apa yang disampaikan ke bawah dan juga bagaimana cara penyampaian itu yang paling tepat sehingga mudah dipahami dan mendapatkan respon yang cepat dari karyawan di tingkat bawah. Nah, dalam downward communication ini jenis informasi yang biasa dikomunikasikan adalah yang pertama tentang pekerjaan. Jadi tentang deskripsi pekerjaan, misalkan kamu kalau membuat proposal nanti caranya seperti apa, kemudian SOP kepada pelanggan misalkan itu SOP-nya seperti apa. Nah, penjelasan tentang bagaimana pekerjaan contohnya seperti itu. Juga tentang dasar pemikiran, ada juga kebijakan. Nah, ini yang paling banyak. Jadi downward communication itu kebanyakan tentang ini, kebijakan perusahaan, kemudian tentang informasi tentang kinerja pegawai, kemudian juga mengembangkan misi. Oke. Dari downward communication ini kemudian kita lihat apa saja sih faktor yang mempengaruhi downward communication. Yang pertama adalah keterbukaan. Keterbukaan ini maksudnya adalah pemimpin mau memberikan informasi ke bawah bila mereka merasa pesan itu penting untuk penyelesaian tugas. Tetapi apabila pesan itu tidak relevan, pesan tersebut tetap dipegang. Nah, misalkan begini, misalkan dalam suatu kondisi kalian bekerja di perusahaan, kemudian ada satu waktu kalian itu diminta mewakili atasan untuk menghadiri rapat. Tapi yang diberikan info cuma sekedar tolong nanti wakilin saya datang ke rapat dengan pemegang saham ya, atau mungkin dengan investor. Jamnya hari Kamis jam 11 di Hotel Alilah, misalkan hanya itu. Tetapi informasi penting lainnya itu kalian tidak diberikan oleh atasan. Informasi misalkan rapat ini berkaitan dengan apa, kemudian situasi yang dihadapi akan seperti apa, kemudian yang datang siapa saja, kemudian bekal informasi yang harus saya punya sebelum ke rapat itu apa saja. Nah,
Keterbukaan contohnya seperti ini. Jadi ketika terkadang untuk seorang atasan, hal itu tuh sudah biasa menjadi bagian kehidupannya sehari-hari. Misalkan seperti rapat tadi, rapat itu adalah bagian pekerjaannya sehari-hari. Jadi dia merasa bahwa yang lain pasti sudah tahu kalau mau rapat sama investor itu harus seperti apa. Tapi sebaliknya belum tentu karyawan yang diutus itu mengerti kalau menghadapi investor itu harus seperti apa. Nah, gap di antara keterbukaan informasi ini yang mempengaruhi downward communication. Jadi sejauh mana pimpinan itu mau share informasi yang lengkap, yang utuh, yang kira-kira bisa memudahkan pekerjaan bawahannya. Nah, itu yang turut mempengaruhi downward communication. Kemudian faktor yang kedua itu adalah kepercayaan pada tulisan. Nah, kita sedang menghadapi situasi bahwa kebanyakan pimpinan itu lebih percaya pada pesan tulisan daripada pesan yang disampaikan secara lisan dan tatap muka, sehingga kurang memiliki intensitas tatap muka dengan bawahannya. Sementara bawahan itu lebih suka ketemu langsung dengan atasannya. Contohnya, ketika misalkan kita bekerja, atau mungkin kalian yang part-time, kalian mungkin jarang ketemu sama bos kalian. Nah, jarang ketemu sama bos tapi punya masalah, kadang-kadang komunikasinya lewat WA. Kadang-kadang kalau misalkan ada masalah di tempat kerja, komunikasi lewat WA, kan itu susah untuk misalkan meyakinkan atasan. Nah, makanya kadang-kadang kalau bekerja di sebuah perusahaan, kemudian ada masalah, kemudian komunikasinya sebatas lewat WA atau lewat email. Nah, kadang-kadang kita perlu bukti otentik, bisa screenshot, bisa dokumen. Nah, itu. Jadi, salah satu hal yang mempengaruhi downward communication itu ketika kita berkomunikasi dengan atasan itu nggak cuma menerima penyampaian secara lisan, tapi juga harus ada buktinya. Bukti otentik, bukti tulisan yang bisa meyakinkan. Oke. Next kita lihat faktor apa yang lainnya. Ini dia. Pesan yang berlebihan. Sering kita lihat, sering kita rasakan juga ketika misalkan kita berhadapan dengan atasan, kemudian atasan itu memberikan penugasan itu dalam satu waktu banyak sekali, atau memberikan penjelasan yang panjang sekali. Ketika penjelasannya terlalu panjang, terkadang yang kita dengarkan itu, yang mampu kita dengar, itu cuma sebagian kecilnya aja, atau separuh ke belakangnya. Separuh yang ke depan kita udah kehilangan jejaknya gitu. Nah, contoh dari pesan yang berlebihan itu seperti ini. Ketika ada pesan yang jumlahnya terlalu banyak yang kita berikan ke karyawan, maka kecenderungannya karyawan itu yang diingat hanya separuh ke belakangnya. Dan itu yang harus kita pahami. Maka ketika nanti kita terjun ke dunia kerja, atau misalkan kalian di organisasi punya tim kerja, itu mengkomunikasikan dengan tim itu lebih baik sedikit demi sedikit. Cek dulu sampai timnya itu paham, baru kalian memberikan informasi selanjutnya. Oke. Dari pesan kita lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu timing. Nah, ketika berkomunikasi, terutama dari atasan ke bawahan, itu perhatikan juga timingnya. Kalian memberikan pesan itu, memberikan info itu kapan? Misalkan ketika kalian jadi atasan, kemudian memberikan penugasan sama bawahan kalian, itu kalau misalkan kalian informasikan di pagi hari dengan di malam hari, itu pasti dampaknya akan beda. Kalau di pagi hari, karena masih fresh, jadi mungkin yang kalian sampaikan itu porsinya akan lebih banyak diingat. Tapi kalau sudah malam, udah sore, ketika energinya sudah habis, nah pesan yang kalian sampaikan itu porsi yang diterima cuma sedikit. Jadi ini sama aja. Ketika sudah malam masih dikasih penugasan, nanti ketika tugasnya itu selesai dikerjakan, hasilnya juga tidak akan maksimal.
Jadi ini harus diperhatikan juga, timing atau memberikan pesannya itu kapan, atau berkomunikasinya itu kapan. Lihat waktu yang tepat yang kira-kira bawahan kita itu siap untuk menerima pesan dan dapat mengingatnya secara utuh. Nah, selain pemilihan timing, kita juga pengaruhnya dari ini juga, penyaringan. Penyaringan ini maksudnya adalah ketika tidak semua pesan itu dialirkan ke bawahan, tetapi mereka menerima mana yang mereka perlukan saja. Oke, kemudian dari penyaringan, faktor yang mempengaruhi downward communication ini juga adalah pemilihan media. Jadi, ketika kalian menyampaikan pesan, itu harus dilihat manakah yang lebih sesuai. Apakah tulisan saja, atau lisan saja, atau tulisan diikuti lisan, atau lisan diikuti tulisan. Nah, untuk menentukan ini, kriteria yang harus kalian lihat adalah satu, ketersediaannya. Mana sih yang lebih banyak tersedia dan dapat menjangkau karyawan? Kemudian biaya, mana sih dari pilihan metode ini yang kira-kira biayanya lebih rendah? Kemudian juga pengaruh. Jadi, dari metode penyampaian informasi yang kalian pilih, mana yang memberikan pengaruh lebih besar kepada karyawan. Kemudian juga respon, mana dari metode yang kalian pilih itu bisa memberikan respon yang cepat ke karyawan. Oke, dari downward communication, kemudian kita beralih ke upward communication. Upward communication ini adalah informasi yang mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi, atau dari karyawan ke atasan. Nah, kita lihat sebenarnya bawahan itu berkomunikasi dengan atasan atau upward communication itu pentingnya untuk apa? Nah, yang pertama, ini menjadi dasar membuat keputusan. Ketika ada karyawan berkomunikasi dengan atasan, otomatis atasan kan jadi tahu yang dialami oleh bawahan itu apa. Kemudian yang jadi kendalanya apa. Kemudian misalkan perusahaan saya kondisinya di lapangan itu seperti apa. Nah, dari komunikasi ini itu akan menjadi dasar. Oh, kalau ternyata situasinya dihadapi seperti ini, saya harus membuat kebijakan seperti apa. Nah, kemudian selain menjadi dasar pembuat keputusan, dengan upward communication ini menjadi salah satu tanda atau warning untuk atasan untuk mulai memberikan feedback atas informasi yang diterima dari bawahan. Jadi misalkan bawahan itu memberikan laporan, nah itu sebagaimana mungkin atasan itu juga secepatnya memberikan respon. Oke. Terus yang ketiga, pentingnya komunikasi dari bawah ke atas ini adalah seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa dengan komunikasi dari bawah ke atas itu atasan bisa mengetahui permasalahan yang terjadi di kalangan bawah. Jadi apa yang dirasakan karyawan, kemudian permasalahan keseharian yang mereka alami, kemudian kendala mereka dalam bekerja. Nah, dengan komunikasi dari bawah ke atas itu harapannya adalah atasan itu tahu apa yang dialami bawahan, kemudian mempunyai gambaran pengembangan ke depan perusahaan itu akan seperti apa untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Nah, kemudian selain untuk dasar pembuatan keputusan, kemudian untuk mengetahui situasi yang ada di bawah, komunikasi dari bawah ke atas itu juga penting untuk menumbuhkan apresiasi dan loyalitas. Jadi, dengan kita memberikan kesempatan bawahan untuk bisa bertemu dengan atasannya dan berkomunikasi secara langsung, itu otomatis akan menumbuhkan apresiasi dari bawahan. Mereka akan merasa bahwa oh ternyata kehadiran saya di perusahaan ini tuh dihargai.
kehadiran saya itu ternyata penting juga di perusahaan ini. Kemudian akan menumbuhkan loyalitas. Ketika dia merasa bahwa kehadirannya diapresiasi, kehadirannya dihargai, kemudian dari sini menimbulkan loyalitas. Dia akan merasa meskipun misalkan ada perusahaan lain yang memberikan gaji yang lebih tinggi, tapi ketika di situ di perusahaan ini diperlakukan dengan baik, nah akan menimbulkan loyalitas. Meski ada yang bayar lebih tinggi, tapi saya tetap mau di perusahaan ini karena perusahaan ini memperlakukan saya dengan baik, menganggap saya seperti keluarga. Jadi apapun yang terjadi, mending di sini aja. Eh, Kalau masalah gaji mungkin saya bisa cari tambahan yang lain, tapi yang namanya suasana kerja, nah itu mungkin sesuatu yang susah untuk digantikan. Oke, next, selain loyalitas, dengan komunikasi dari bawah ke atas ini juga untuk melihat sejauh mana bawahan itu memahami apa yang dikemukakan atasannya. Jadi dengan membuka komunikasi dengan karyawan, kita bisa melihat ketika kita memberikan kebijakan atau ketika kita memberikan penugasan, sejauh mana karyawan itu menangkap apa yang sudah kita sampaikan. Jadi istilahnya di sini bisa cross check. Kalau misalkan kita ngasih tugas A, beneran nggak dilakukan. Kemudian kalau kita memberikan kebijakan A, bener nggak si karyawan ini paham 100% dengan apa yang sudah saya sampaikan. Nah, selain memahami pemahaman karyawan, dengan komunikasi dari bawah ke atas, itu juga bisa memperkuat keterlibatan dalam pekerjaan dan organisasi. Jadi, dengan membuka komunikasi dari bawahan, terutama ketika ada pengambilan keputusan, ketika karyawan ini dilibatkan, misalkan kita tanya sama karyawan, nah di sisi kita bertanya dengan karyawan, bertanya tentang opini mereka sebelum kita membuat keputusan. Nah, di titik ini karyawan akan merasa bahwa dia dilibatkan. Ketika dia merasa dilibatkan, itu akan memperkuat ikatannya dengan perusahaan. Oke. Nah, dari arti pentingnya komunikasi dari bawah ke atas, kita lihat sekarang apa sih tantangannya komunikasi dari bawah ke atas atau upward communication? Nah, yang pertama, kecenderungan pegawai untuk menyembunyikan pemikiran mereka. Jadi, ketika terkadang pegawai itu diberikan waktu untuk ketemu dengan atasannya, terkadang malah yang namanya pegawai itu nggak mau terus terang menceritakan masalahnya. Kadang ada rasa canggung, ada rasa nggak enak dengan teman kerja. Nah, ini yang pada akhirnya akan menghambat juga komunikasi dari bawah ke atas. Kemudian ada juga tantangannya adalah atasan yang tidak tertarik dengan masalah pegawai. Jadi, ketika terkadang dalam suatu perusahaan atau situasi, ketika ada bawahan itu bercerita kepada atasannya atau minta solusi dari atasannya, nah, terkadang perbedaan pandangan antara bawahan dengan atasan, kadang atasan tuh merasa kok masalah sepele dibawa ke saya, apa karyawan saya nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah, di titik adanya perbedaan pandangan antara bawahan dengan atasan dan membuat atasan itu merasa ini masalah remeh kayak gini, masalah enteng kayak gini, harusnya bisa diselesaikan sendiri lah, ngapain harus tanya ke saya. Nah, di titik seperti itu terkadang yang membuat komunikasi dari bawah ke atas itu tersendat. Nah, selain itu, tantangan ini juga muncul dari kurangnya penghargaan bagi komunikasi yang dilakukan bawahan. Jadi, ketika ada bawahan yang datang, kemudian minta izin untuk bertanya, itu terus kemudian kita merasa kita sibuk, terus banyak jadwal, banyak agenda. Nah, di titik seperti itu terus meminta karyawan ini tunda deh, besok-besok aja ya,
atau silakan tanya ke manajer atau seperti apa, atau yang lainnya atau yang lebih senior. Nah, di titik seperti ini mungkin akan ada rasa, kok saya mau tanya tapi atasan saya sibuk terus sih. Terus kapan saya mau dikasih kesempatan buat bertanya? Terus kapan mau dikasih kesempatan untuk bertemu dengan atasan saya? Nah, ketika ada situasi seperti ini, itu sedikit banyak akan menghambat juga. Nah, kemudian tantangan selanjutnya adalah datangnya dari ini. Atasan yang kurang tanggap dengan apa yang disampaikan oleh bawahan. Jadi, ketika karyawan itu misalkan sudah dengan sepenuh hati, sudah dengan menggebu-gebu menyampaikan informasi, nah mungkin tanggapannya biasa aja, tanggapannya kurang sesuai dengan yang diharapkan, atau mungkin ketika kita presentasi di hadapan atasan, kita udah presentasi, udah menyiapkan semalam suntuk, tapi tanggapannya cuman, oh oke, makasih, silakan yang lain, atau misalkan oke, makasih, bisa ditutup dulu. Nah, ketika jawabannya cuma singkat dan tidak memenuhi ekspektasi si karyawan, nah ini yang sedikit banyak bisa mengganggu juga komunikasi dari bawah ke atas. Nah, kemudian selain dari komunikasi downward dan upward, ada juga komunikasi yang berbentuk horizontal, yaitu komunikasi antara rekan-rekan yang di unit yang sama atau rekan-rekan sejawat. Nah, komunikasi antar rekan-rekan kerja ini selain unit kerja yang sama bisa juga dengan lintas saluran atau lintas divisi. Nah, kemudian komunikasi horizontal di antara sesama karyawan, baik itu yang satu divisi maupun yang lain divisi, itu tujuannya adalah pertama, untuk mengkoordinasikan penugasan. Jadi kita komunikasi, kita bertukar informasi dengan teman itu fungsinya untuk koordinasi penugasan, biar misalkan proyeknya cepat selesai atau pengerjaan proyeknya berjalan dengan lancar. Nah, kemudian juga ini untuk berbagi informasi tentang rencana dan kegiatan. Misalkan kita punya proyek, misalkan teman yang satunya kurang paham. Nah, dengan komunikasi horizontal kita bisa membantu teman ini untuk menjelaskan ulang. Oh, ini maksudnya seperti ini loh, yang harus kamu kerjakan seperti ini. Nah, kemudian komunikasi horizontal itu juga untuk pemecahan masalah. Jadi, ketika kita cerita dengan teman, baik itu masalah pekerjaan, misalnya utamanya, nah, kita bisa mendapatkan pemecahan masalah. Kita bisa mendapatkan solusi dari kendala yang kita alami. Kemudian juga untuk memperoleh pemahaman bersama. Nah, kemudian ketika terjadi konflik, nah, komunikasi horizontal ini untuk menengahi masalah, sehingga konflik yang kita hadapi itu terselesaikan. Nah, kemudian yang terakhir, komunikasi horizontal ini itu juga untuk menumbuhkan dukungan antar personal. Jadi, dengan komunikasi dengan rekan-rekan kerja, kita satu dengan yang lain itu bisa saling mendukung untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, tadi kita sudah membahas dari segi komunikasi formalnya, downward, upward, dan horizontal communication. Nah, selain komunikasi formal, dalam perusahaan itu juga ada komunikasi informal. Nah, komunikasi informal ini terjadi saat pegawai berkomunikasi satu dengan yang lain tanpa melihat posisinya. Kemudian arah aliran informasinya kurang stabil dan tidak dapat diduga karena sifat informasinya adalah informal atau personal. Nah, komunikasi informal ini itu bahasa kerennya itu tuh selentingan atau gosip. Oke. Nah, komunikasi informal ini atau selentingan ini sifat-sifatnya sebagai berikut. Berjalan dari mulut ke mulut. Jadi,
namanya juga selentingan, namanya juga gosip, namanya juga kabar burung. Otomatis kan nggak ada bukti otentiknya, hanya berjalan dari mulut ke mulut, hanya info dari orang ke orang. Nah, kemudian karena ini gosip atau selentingan, maka ini bebas dari kendala organisasi dan posisi. Jadi yang namanya gosip, yang namanya selentingan, ketika ada kabar burung, itu otomatis orang nggak akan peduli dengan posisinya, siapa yang posisinya lebih atas, siapa yang lebih bawah. Tapi kalau ada kabar menarik, pasti mereka akan kumpul jadi satu. Nah, kemudian ini, karena sifatnya selentingan, sifatnya gosip, otomatis dia akan menyebarnya akan cepat. Jadi, dalam waktu singkat dia akan cepat, bahkan lebih cepat dari angin katakanlah. Karena saking menariknya informasi ini. Kemudian selentingan ini atau komunikasi informal ini itu menyebar dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Jadi dari bisa satu divisi ke divisi lainnya, bisa perusahaan itu ngumpul jadi satu, antar karyawan dengan atasan ngumpul membicarakan ini, nah itu bisa juga. Kemudian selentingan ini merupakan hasil dari sebuah perkembangan sebuah situasi. Oke. Nah, selain itu sifat selentingan ini juga ini. Semakin cepat seseorang mengetahui suatu peristiwa yang baru saja terjadi, nah, semakin besar kemungkinan ia menceritakan pada orang lain. Jadi misalkan ketika ada teman tuh yang kebenaran lewat, terus dia kepo dengan apa yang dibicarakan CEO-nya misalkan, dengan GM-nya. Dia nggak sengaja dengar, tapi dengarnya cuma separuh di belakang. Nah, kemudian dia merasa bahwa info ini tuh penting buat teman-temannya. Nah, karena ini penting, kemudian dia menyebarkan ke teman-temannya. Nah, dan penyebarannya itu cepat. Karena yang dia dengar baru aja terjadi. Istilah kata hot topic ya. Jadi sesuatu yang sifatnya hot topic atau menarik itu pasti menyebarnya akan cepat. Nah, kemudian ini seperti yang saya sampaikan tadi. Semakin menarik informasi yang diterima, nah, akan semakin besar informasi tersebut disampaikan ke orang lain. Jadi, semakin menarik beritanya, itu penyebarannya akan semakin cepat. Semakin menarik gosipnya, nah itu akan semakin cepat menyebar ke seluruh lini perusahaan. Nah, kemudian sifat selentingan yang harus diketahui juga ini. Informasinya tidak lengkap dan berpotensi menimbulkan salah interpretasi. Ya namanya juga kabar informal, kabar yang belum tentu kebenarannya. Jadi kan ya memang secara informasinya tidak lengkap, kemudian kan juga interpretasinya berbeda-beda. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang gak kalah penting itu ini. Selentingan itu memiliki pengaruh untuk organisasi. Jadi, ketika ada kabar burung atau informasi atau gosip, itu bisa mempengaruhi produktivitas kerja. Kemudian bisa juga mempengaruhi pemahaman kita tentang orang-orang di sekitar. Terus bisa juga mempengaruhi citra atasan atau orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, oke. Sampai di sini materi kita hari ini. Selentingan ini menjadi materi yang terakhir. Next, kita akan kembali ke Google Classroom. Kita akan diskusi. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu.